Haleluya, salam saudara-saudara. Ini reaksi untuk seorang mu'alaf botol. Ya, Pak. Kalau pada saat itu Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ada orang yang mendengarkan, terus orang itu bertobat sebelum Yesus disalib nih. Terus orang itu mati. Kira-kira menurut Ridwan, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat masuk surga. Masuk surga. Padahal Yesus belum disalib loh. Iya, sudah dulu donditan kamu membohongi anak kecil. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi semua manusia yang sudah tenggelam semua sebelum Nuh pun kemudian yang diselamatkan hanya 8 orang dalam bahtera Nuh, dan orang-orang yang telah menipu, berbohong, berdosa zaman Nuh saja diampuni. Ini yang harus diketahui oleh donditan. Kalau membaca Alkitab jangan setengah-setengah, bohong-bohong. Nah, pantas saja kamu itu jadi mu'alaf, dan kerjamu sekarang hanya mengupas Alkitab, ngoreksi penulisannya bagaimana, zaman siapa, tetapi kamu tidak memperhatikan isi. Bandingkan isi Alkitab dengan isi Al-Quran. Di segala zaman perjanjian lama, perintah untuk memerangi orang itu lebih hebat, lebih mengerikan juga. Tetapi itu sudah diselesaikan dalam perjanjian baru. Yesus tidak lagi memerintahkan orang untuk memerangi manusia lain. Donditan. Yesus itu mengampuni. Kamu tanya kepada orang yang tidak punya pengalaman untuk menjawab Alkitab. Bahkan sampai sekarang Yesus tetap datang untuk menginjili di alam roh, artinya dalam kubur, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena tidak ada satupun Tuhan ingin binasa. Semuanya harus diselamatkan. Nah, kalau kamu sekarang sudah tahu keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, kamu tetap tidak mau mentaati, bahkan keluar meninggalkan ajaran Yesus Kristus, ajaran yang luar biasa itu. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14-nya, Galatia 1 ayat 4-5, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Apa kamu masih mau menipu orang itu, Donditan? Kamu yang telah meninggalkan Yesus Kristus itu akan dihimpit dan akan dikejar terus kamu. Betapa menyakitkan pemurtadanmu itu, dan kamu bosan hidup dengan menghina Alkitab. Kalau hina Quran, ya kita tidak kena tulah apa-apa. Hina aja, nggak kena tulah. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi semua kita yang menantikan Yesus itu telah dibebaskan. Dan Yesus yang menanggung semuanya itu. Dosa perbuatan kita ini hanya akan kena dampak kepada anak cucu kita. Tetapi dosa di mana Yesus menebus kita dari maut, itu yang sudah pasti membuat kita akhirnya masuk surga. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9 lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi Donditan, tolong ya diperhatikan ayat-ayat yang saya nyatakan ini, supaya kamu berhenti berkuar-kuar tentang kesombonganmu itu. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan dengan Yesus, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Diperdamaikan. Jadi Yesus itu pendamai antara kita dengan dosa kita kepada Tuhan. Jadi kalau Anda menerima Yesus Kristus, Anda telah memperoleh pendamai itu. Jadi Yesus itu bukan saja juru selamat, tapi pendamai. Yohanes 1 ayat 29 dan 30, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dunia, bukan dosa anak kecil yang kamu bilang tadi. Tetapi kalau kamu memurtadkan orang dari kebenaran firman, tanggung sendiri dosanya. Kalau saya sudah beribu-ribu orang terima Yesus Kristus karena pemberitaan saya. Ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada ku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yesus itu ada sebelum kita ada, kita semua. Jadi dia bukan lahirnya 2000 tahun yang lalu itu. Yesus telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan karena kata-kata itu Yesus disalib. Dia sudah mendahului orang-orang yang waktu itu sudah jenggot ubanan, alis ubanan, dan mampu melakukan mujizat-mujizat lebih daripada mereka yang hanya seorang imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi. Yohanes 1 ayat 29 itu begitu, saudara-saudara. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai 4. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Coba bayangkan,
seluruh dosa manusia di dunia. Dan itu bukan membuat redaksi semau kamu, ataupun mengintimidasi, ataupun bertanya sesuatu yang kamu tidak tahu dan tertulis di dalam Alkitab. Seluruh dunia, untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kamu tidak punya kebenaran, kenapa kamu di luar Yesus? Kamu tidak punya kebenaran karena kamu telah meninggalkan Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 12-13. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ingat, kamu akan ada di bawah tumpuan kaki Kristus. Karena betapa sakitnya cara kamu meninggalkan Yesus Kristus. Dan betapa sakitnya kamu menghina kekristenan, menghina Alkitab, firman Tuhan itu. Hanya karena urusan perut dan urusan bawah perut. Kamu telah meninggalkan istrimu karena kamu masuk Islam. Kainama meninggalkan istrinya. Semua meninggalkan suaminya. Irene Handono meninggalkan suaminya. Lari meninggalkan Yesus Kristus karena hanya ingin menukarnya dengan harta dunia. Dia sudah bangga disebut Umi, dipanggil Umi. Sepertinya pintar banget itu orang ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Lucu mendengar Donditan, saudara-saudara, dan para mu'alaf ini. Mereka benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Mereka tertipu oleh dunia ini. Dan mereka tidak mengabarkan kabar baik. Mereka mengabarkan kegelapan. Mengabarkan kebodohan-kebodohan zaman itu. Ya, biasalah. Mereka-mereka yang terlalu mencintai dunia, bukan mencintai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk segala waktu ini, dan saya akan tetap membuat video-video untuk menyanggah setiap video mereka dan upload mereka yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.